Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan berusaha untuk bisa berjihad dengan jihadu an-nafs, yaitu berjihad melawan jiwa, hawa nafsu yang sering menjatuhkan kita, mengalahkan kita sehingga kita terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Bahkan betapa banyak orang akhirnya menjadi tawanan hawa nafsunya. Dan jihadu nafs adalah jihad yang sangat mulia ya. Bahkan sebagian ulama ada yang menganggap dia lebih afdal daripada jihad bisinan, jihad dengan pedang, ditinjau dari mujahadatun nafs, berjihad melawan hawa nafsu terus-terusan ya. Dan yang dihadapi sangatlah banyak ya. Karena kita tahu jiwa godaannya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi seorang yang takut dengan keagungan Rabb-nya, dia akan mendapatkan 2 surga. Sebagian ulama menafsirkan itu seorang terbetik dalam hatinya ingin maksiat, kemudian dia ingat Allah, dia takut kepada Allah, maka dia meninggalkannya. Maka dia akan mendapatkan 2 surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabb-nya, ada yang menafsirkan dia takut kalau harus berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian dia mencegah ya. Dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Kita hidup terutama di zaman yang sarana untuk memuaskan hawa nafsu terbuka lebar. Dengan adanya medsos, internet, semua jenis maksiat bisa dilakukan. Ya. Semua penyimpangan bisa dilakukan. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat hati, ya, syahwat kemaluan, semua bisa dilakukan. Di zaman sekarang begitu mudah syahwat-syahwat dilakukan. Oleh karenanya mujahadatun nafs, perjuangan melawan hawa nafsu di zaman sekarang semakin berat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang hal-hal yang membantu kita untuk berusaha melawan hawa nafsu. Saya rasa tidak ada di antara kita yang selamat dari namanya maksiat. Kita semua pernah terjerumus atau sedang terjerumus ya dalam kemaksiatan. Cuma ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang jatuh bangun, ada yang meninggalkan, ada yang masih bergelimang. Maka mudah-mudahan pengajian kita malam ini ya membantu kita untuk tegar dan bangkit melawan hawa nafsu. Karena siapa yang berjuang melawan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ibnu Qayyim dalam perkataannya indah, dia berkata, ya, mujahadatun nafs tuqimul abda fi maqami man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Berjuang melawan hawa nafsu menjadikan seorang hamba pada kedudukan seseorang yang jika dia bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah akan mengabulkan sumpahnya. Fayaqdi lahu minal hawaiji adha'afa ma fatahu min hawahu. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia melawan hawa nafsunya memang berat, maka Allah akan muliakan dia. Seandainya dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersumpah tentang suatu maka akan terjadi atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kepada dia ya memenuhi kebutuhannya berlipat-lipat ganda dari hawa nafsu yang luput darinya. Hawa nafsu luput darinya. Antum sekarang misalnya seorang dia buka internet, ada film
Hawa nafsunya pengen nonton, apalagi film baru, iklannya sudah di mana-mana. Pengen nonton. Hawa nafsu ini maksiat kan? Ada cewek di situ, terbuka aurat. Kemudian dia tutup, dia lawan. Suatu saat, cepat atau lambat Allah akan berikan dia banyak kenikmatan. Ad'af ma fatahu min hawahu. Berlipat-lipat dari kesenangan yang mungkin dia dapatkan sebentar tersebut. Ya. Dan ini perkataan indah memotivasi kita untuk meninggalkan maksiat. Karena di balik kita berjuang melawan hawa nafsu meninggalkan maksiat, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih menyenangkan. Baik, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak-dampak maksiat, dan buku yang terbaik membahas tentang hal ini adalah buku Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da' wad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan puluhan dampak dari berbuat maksiat, ya. Bahkan kalau kita baca satu demi satu, mungkin sampai subuh kajian belum selesai. Tapi karena saya kasihan pada antum, ya, saya kasihan sama brothers sekalian, sama saya juga, saya mau pulang ya. Jadi kita enggak sampaikan semuanya. Saya rasa saya memilih sebagian dampak-dampak maksiat tersebut yang mungkin saya atau sebagian kita pernah mengalaminya, karena kita semua pernah bermaksiat. Kita semua pernah bermaksiat. Tapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya menyelamatkan kita. Ya, dengan kasih sayangnya, rahmatnya menyelamatkan kita dari kubangan maksiat tersebut. Tapi di antara dampak maksiat yang Ibnu Qayyim sebutkan adalah maksiat menjadikan hati seorang, pada hatinya ada wahsyah, yaitu keterasingan, kesenjangan antara dia dengan Allah, bainahu wa baina rabbih. Dan dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu penderitaan tersendiri ketika seorang merasa jauh dari Rabb-nya. Sehingga dia mau ke masjid, enak, dia membaca Quran rasanya berat. Kenapa? Dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, yang jauh dari Tuhannya, dia pasti menderita. Dia pasti menderita. Taruhlah dia mendapatkan nikmat sebanyak apapun, sementara hatinya jauh dari Allah, nikmat-nikmat tersebut tidak akan bisa menggantikan kenikmatan kedekatan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang yang mungkin secara nikmat duniawi luar biasa, ketenaran dia punya, uang dia punya, wanita dia punya, mungkin jabatan dia punya, harta dia punya, tapi hidupnya sengsara. Sehingga dia akhirnya harus narkoba, dia harus minum khamar. Kenapa? Karena ada suatu kepenatan hidup, kesengsaraan yang ingin dia lepaskan. Maka dia cari jalan-jalan kebahagiaan yang tidak benar. Ya. Sementara kita dapati seorang mungkin tidak punya apa-apa. Harta tidak punya, rumah tidak punya, istri tidak punya alias jomblo. Tapi subhanallah dia bahagia, dia bisa tersenyum, dia bisa tenang, dia bisa tentram. Ya. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dampak buruk ketika seorang melakukan maksiat, dia semakin terasing, terasa jauh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan jauh dari Rabb-nya. Semakin dia jauh, dia semakin tidak tenang. Semakin tidak tenang. Dulu ada seorang mulhid, orang murtad, ya. Dia tulis buku judulnya Limadza Ana Mulhid. Kenapa saya murtad? Kenapa saya ateis? Kenapa saya ateis? Bukunya ada di internet. Antum enggak usah baca ya. Kenapa saya ateis? Kemudian dia tulis dalam buku tersebut, dia mengatakan benar, kaum mukminin bahagia dengan imannya. Dia akui karena dia pernah beriman. Tapi saya juga bahagia dengan ateis saya. Dia tulis begitu dalam bukunya. Maksudnya dia ingin menyampaikan tidak kenal Tuhan pun bisa bahagia. Saya juga bisa bahagia. Dia tulis dalam bukunya, tidak saya baca bukunya. Tidak tebal, bukunya tipis saja. Akhirnya dia mati bunuh diri. Bunuh diri. Omong kosong, seorang jauh dari Allah pasti dia sengsara. Tanya orang-orang yang bunuh diri, kenapa? Dia jauh dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dengar kisah misalnya artis terkenal yang bunuh diri, siapa? Coba. Siapa? Hah? Siapa? Kurt Cobain. Masya Allah. Itu jadul. Di puncak-puncak ketenaran, iya enggak? Di puncak-puncak ketenaran. Kenapa? Dia jauh dari Rabb-nya, ya.
Jauh dari Rabbnya, mungkin khamar, mungkin apa, musik wanita, nah akhirnya bunuh diri. Di puncak-puncak kejayaannya, di puncak-puncak kita lagi senang-senang lagunya itu waktu itu. Ya. Kemudian dia bunuh diri. Penonton kecewa ya. Tapi maksud saya, ini hal yang harus kita renungkan. Kapan kita bermaksiat, kita terasing dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dihindari. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Jalul Kafi dia berkata, "Fayambagi an yu'lam anna adz-dzunuba," ya. Ketahuilah bahwasanya, hendaknya yang perlu diketahui bahwasanya dosa-dosa itu laha adrar, pasti ada mudaratnya, wala bud, dan pasti cepat atau lambat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu pasti ada mudaratnya, pasti ada dampaknya. Enggak mungkin enggak. Bahkan saya bilang kita mandang cewek yang tidak halal kita lihat, meskipun 1 menit, jangan 1 menit, setengah menit, pasti ada dampaknya. Antum nonton film Korea, antunna nonton film Korea, perempuannya jilbab semua enggak? Salafi enggak jilbab? Terus itu yang main film ikhwan. Terus kita laki-laki nonton, perempuan nonton. Semakin lama antum nonton, dampaknya pasti ada. Meskipun nonton sedikit pasti ada dampaknya. Pasti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Cepat atau lambat, pasti ada dampaknya. Di antara dampak maksiat adalah kita merasa terasing dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat masa-masa lalu mungkin kita pernah bermaksiat, kita merasa kering hati, merasa tidak tenteram, merasa gelisah. Kalau kita merasa gelisah itu berarti hati kita masih hidup meskipun sakit. Tapi kalau sudah tidak rasa, tidak punya rasa itu sudah mati. Mati rasa, mau maksiat mau apa, mati rasa itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kalau orang hatinya masih hidup tetapi sakit, dia pasti merasakan tersebut bahwasanya dia merasa keterasingan, dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala.